Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Para pemirsa dan para pendengar kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah segala puji hanyalah milik Allah Rabb semesta alam. Salawat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atas keluarga beliau, sahabat beliau dan umat beliau sampai hari kemudian. Para pemirsa dan para pendengar Roja TV dan Radio Roja yang dimuliakan Allah, pada kesempatan pagi ini kita kembali bertemu dan akan melanjutkan pembahasan kita dari buku Mencetak Generasi Rabbani. Sekedar mengingatkan kembali kajian yang telah kita sampaikan pada pekan yang lalu, yaitu urgensi iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi, sebagai bekal. Salah satu bekal yang harus kita berikan untuk anak-anak kita. Tentunya sesuai dengan porsinya dan kebutuhannya. Tentunya mereka perlu ilmu-ilmu ini untuk menunjang kehidupan mereka. Tentunya salah satunya adalah untuk mungkin mencari nafkah dan menghasilkan hal-hal yang positif bagi umat manusia. Dalam hal ini kita sampaikan sabda Nabi SAW. Ini adalah izin dari Nabi untuk juga boleh mendalami ilmu-ilmu dunia. Tidak terlarang asalkan untuk hal-hal yang positif dan dalam perkara-perkara yang positif yang dibenarkan oleh syariat. Yaitu sabda Nabi, antum a'lamu bi amri dunyakum. Kamu lebih tahu urusan dunia kamu. Dan tentunya ini akan terus berkembang. Urusan dunia di zaman Nabi beda dengan urusan dunia di zaman kita hari ini, sangat jauh berbeda tentunya, dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi itu kan tidak bisa dibendung dan tidak bisa dihadang juga, karena itu ilmu juga sebenarnya dari Allah Subhanahu Wa Taala, seperti sebuah senjata, untuk apa senjata itu digunakan? Bisa jadi senjata itu senjata makan tuan, ilmu pengetahuan bisa menjadi musuh manusia jika jatuh di tangan orang yang salah dan digunakan untuk hal-hal yang salah. Tapi bila jatuh di tangan orang yang benar dan digunakan untuk kebenaran, itu manfaatnya luar biasa, sangat besar manfaatnya, dan bisa jadi bisa menjadi salah satu ladang untuk bercocok tanam meraih pahala akhirat. Seperti motivasi yang diberikan Nabi kepada kita semua umat beliau, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Ini seperti kita katakan pernyataan umum dari Nabi SAW untuk bisa menghasilkan hal-hal yang bermanfaat bagi umat manusia, yang mungkin akan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita setelah kita meninggalkan dunia, bermanfaat bagi umat manusia, Nah, ini menjadi ladang pahala bagi kita, dan termasuk salah satu bentuk amal jariah yang kita tinggalkan, Nah, demikian seperti yang dikatakan dalam pepatah, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan nama. Yaitu apa yang dia hasilkan, karya-karya yang dia buat selama hidupnya, baik itu dalam urusan agama maupun dalam urusan dunia. Nah, tentunya kita harus mengarahkan di sini mereka, anak-anak kita, untuk mempelajari dan menguasai, terutama hal-hal yang berkaitan dengan bakatnya. Nah, bakat manusia berbeda-beda. Ada bakat di IT, entrepreneur, ada yang memiliki bakat kepemimpinan, leadership, dan lain-lain sebagainya. Dan itu tentunya itu sudah kita bahas sebelumnya. Ini merupakan tugas para pendidik, baik itu orang tua di rumah maupun guru di sekolah, untuk bisa mengembangkan bakat anak kepada hal-hal yang positif, Dan ini sangat berguna bagi mereka nanti di kemudian hari.
Nah, jadi kita juga mendorong anak untuk ikut ambil bagian ya dalam mempelajari ilmu-ilmu yang dibutuhkan oleh banyak orang dalam masalah-masalah keduniaan. Nah, demikian ya. Dan juga ya salah satu mungkin tujuannya ya manfaatnya adalah mungkin itu bisa menjadi salah satu ladang mata pencaharian dia nantinya. Nah, demikian. Wallahu alam bissawab. Taib. Nah, itu apa yang kita bahas pada pertemuan yang lalu. Kemudian kita akan masuk pada poin ke-8 di dalam bab ini ya, anak dan penguasaan dasar keilmuan, yaitu memberikan kebebasan tapi terarah supaya dia menjadi anak yang kreatif, ya. Nah, mungkin akan terpikir di dalam benaknya apa-apa yang tidak terpikir oleh generasi sebelumnya, ya, orang tuanya ataupun ya kita katakan generasi-generasi tua yang akan segera pergi berganti dengan generasi-generasi penerus ini, generasi muda, ya. Nah, juga seiring dengan ya kita katakan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat hari ini, maka perlu ya kita katakan menanamkan jiwa kreatif pada anak. Nah, ini perlu diberikan kepada mereka kebebasan terarah. Nah, Islam menetapkan kewajiban orang tua agar menjaga dan menuntun ya generasi muda ini. Namun itu tidak berarti agama kita Islam meremehkan kemampuan pribadi. Ya, bakat tadi ya yang dimiliki oleh anak. Dalam menetapkan kewajiban itu, Islam tidak menghendaki orang tua berpikir seolah-olah mereka berhak mengatur seluruh hidup anaknya selama masih dinafkahi. Ya, jadi ya tentunya banyak orang tua memaksakan kehendaknya pada anak, sementara anak tidak punya minat dan kemampuan sebenarnya untuk itu. Nah, ini sebenarnya jadi percuma, ya, dan membebaninya suatu beban yang membuat dia mungkin tertekan, anak kita mungkin stres, ya. Nah, jadi Islam menghendaki orang tua, ya, para pendidik menjaga dan membimbing generasi-generasi muda ini ya, anak-anak ini agar tidak kehilangan arah yang benar, mengarahkan ya, jadi direkturnya yang mengarahkan ya, memberikan pengarahan gitu. Jadi Islam menggariskan supaya orang tua memberikan bimbingan dan pengarahan dan menjaga agar anak itu tetap di atas jalur yang benar ya. Nah, bisa menghandle dan memegang amanah ilmu pengetahuan nantinya ketika dia sudah dewasa. Ya, telah banyak bukti yang menunjukkan bahwa pendidikan anak yang leluasa namun terarah itu lebih dapat menciptakan generasi-generasi yang bisa diandalkan, kuat dan bertanggung jawab. Ada sebuah nasihat yang sangat bijaksana, cukup arif ya, yang mengatakan bahwa bermainlah dengan anak sampai umur 7 tahun. Kemudian berikan didikan disiplin selama 7 tahun berikutnya. Dan dampingilah sebagai teman selama 7 tahun berikutnya. Baru lepaskan dia. Nah, ini ya sebuah masukan ataupun kata-kata yang memberikan ya kita katakan motivasi bagi para pendidik untuk ya memperlakukan anak itu ya secara kita katakan dari sudut pandang anak, bukan dari sudut pandang orang tua, ya. Nah, demikian. Jadi sangat penting untuk memperkenankan anak itu mengikuti pembicaraan misalnya, ya, pembicaraan yang lebih dewasa daripada usianya. Ya, kadang-kadang kita suka mematahkan, ya anak-anak jangan ikut campur. Ya, itu mungkin ya kita nggak tahu potensi yang ada pada anak, ya, ide yang mereka miliki. Nah, banyak orang tua suka mematahkan dan meremehkan, underestimate kepada anak-anak mereka dan mengatakan, kamu jangan ikut campur urusan orang dewasa. Ya, nah, sesekali waktu perkenankan anak untuk mengikuti pembicaraan, mempersilahkannya untuk menyampaikan pendapat. Ya, meskipun kadang-kadang pikiran itu aneh atau mungkin tidak masuk akal ya, atau tidak memiliki sangkut paut dengan pokok pembicaraan. Ya, nah mungkin. Tapi kadang-kadang anak itu juga mengikuti pembicaraan orang-orang yang mungkin lebih dewasa dari mereka. Ya, nah tentunya di sini kita ingin mengeksplor ya, menggali lebih luas lagi apa
yang ada pada anak ini, ya, apa yang ada pada mereka. Ya, jadi termasuk tindakan yang sangat tidak bijaksana adalah mengejek dan meremehkan anak. Ya, ini sebenarnya tidak boleh dilakukan oleh orang tua. Demikian juga para guru, ya. Jadi lebih baik orang tua itu menunjukkan ya kesalahan anak dalam cara berpikir atau berargumentasi. Kalau ada yang salah, ada yang keliru, itu diluruskan. Ya, bukan mematahkannya dan seolah-olah ya dia tidak layak untuk bicara, dia tidak layak untuk menyampaikan argumentasi ataupun pendapat. Nah, demikian ya. Jadi anak harus senantiasa didorong supaya menyampaikan apa yang dia anggap benar, walaupun mungkin salah. Nah, kalau salah kita luruskan, kalau benar ya kasih apresiasi. Ya, dan dorong dia untuk lebih lebih tajam lagi di dalam menyampaikan satu pendapat-pendapatnya. Nah, jadi tidak dorong lagi bahwa didikan ini akan menguntungkan si anak karena ya ia akan berani menyampaikan pendapat. Berani menyampaikan pendapat, selalu dapat menyampaikan pendapat. Ada anak yang ya mentalnya jadi kita katakan jatuh ya. Sehingga tidak terbangun kepercayaan diri pada dirinya, ya, dalam dirinya. Ya, cenderung kita katakan merasa tidak mampu. Nah, ini tentunya rugi bagi si anak jika ini terbawa sampai dewasa. Ya, dia menjadi anak yang tidak punya kepercayaan diri ya. Nah, demikian. Dia bisa misalnya dia tidak percaya diri bicara di depan orang. Ya, nah, kenapa? Karena memang mungkin sejak kecil dia selalu dipatahkan. Ya, nah ini perlu dilatih anak-anak itu. Ya, tentunya banyak lembaga pendidikan yang ya sudah mengarahkan anak untuk bisa ya bertampil di depan manusia, karena dia akan berhadapan dengan manusia. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Jadi itu akan membuat dia berani untuk menyampaikan pendapat. Ya, dan ini sangat bermanfaat baginya di dalam perjalanannya menuntut ilmu. Kenapa? Ya, karena dia bisa menyingkirkan rasa malu yang negatif di dalam proses menuntut ilmu. Seperti kata Imam Mujahid, ya, la yatlubul ilm isnan, tidak bisa menuntut ilmu dua orang. Yang pertama adalah mustakbir dan yang kedua adalah mustahin. Orang yang sombong dan orang yang pemalu. Artinya malu di dalam hal yang di dalam apa kita katakan makna yang negatif ya, yang menghalanginya dari ilmu. Nah, ini akan menghambatnya di dalam perjalanannya untuk menuntut ilmu. Ya, nah ada anak-anak itu yang kayaknya kurang percaya diri begitu ya. Nah, selalu menjadi saya tidak bisa tampil, saya tidak bisa menjadi seorang yang ya sukses, saya adalah pecundang dan lain sebagainya. Dia menjadi anak yang lemah mental. Ya, tidak punya daya saing. Ya, apalagi ya kita katakan bersaing dengan orang-orang di luar sana. Dan itu kehidupan nyata yang akan dihadapinya. Jadi anak-anak kita harus kita persiapkan untuk siap untuk menghadapi itu. Karena kehidupan, ya kita tahu bagaimana kerasnya kehidupan hari ini. Itu suatu hal yang kita saksikan sendiri ya. Nah, bagaimana mereka nanti menghadapi itu? Ya, bekal-bekal yang kita berikan kepada mereka untuk menghadapi tantangan yang mungkin lebih berat dan lebih besar lagi, lebih banyak lagi. Ya, tentunya kita harus berbicara itu ataupun kita bicara ini sesuai dengan kenyataan realita yang kita hadapi hari ini, yang kita alami hari ini. Ya, bukan kita mengawang-awang berbicara tentang 100-200 tahun yang lalu, beda. Para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah, ya. Nah, yang kedua adalah ya bisa membimbingnya kepada kebenaran, menunjukkan kesalahannya dalam berargumentasi mungkin, dalam berpikir, ya. Dia dapat mengetahui ya kesalahan-kesalahan dalam pendapatnya dan dia belajar untuk mengambil keputusan yang lebih baik, ya. Nah, ini perlu latihan tentunya ya, mengambil keputusan. Apalagi saya tegaskan di sini untuk anak laki-laki ya, di mana dia akan menjadi kepala. Dia akan menjadi pemimpin. Ya, sebelumnya sudah kita tegaskan bahwa untuk anak laki-laki kita perlu mendidiknya untuk memiliki kita katakan jiwa kepemimpinan, leadership ya. Karena dia bakal jadi pemimpin, minimal pemimpin rumah tangga begitu, ya.
kalau bisa yang lebih tinggi lagi. Tapi paling minimal dia akan jadi pemimpin rumah tangga dan dia harus siap itu. Dan pemimpin itu, pemimpin yang baik itu adalah pemimpin yang bisa mengambil keputusan yang terbaik. Ya, bisa mengambil keputusan yang terbaik. Kadang-kadang dalam mengambil keputusan itu kita harus memilih yang sedikit mudaratnya ya, akhafud dararain misalnya. Ya, menimbang maslahat mudarat itu perkara yang sangat sulit sebenarnya. Dan perlu diasah keterampilan itu dari kecil ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Yang ketiga adalah jika yang lebih tua mengambil keputusan, dia dapat belajar tentang cara memberikan pertimbangan yang benar dan cara menyampaikan pendapat yang benar, mengambil keputusan yang tepat, ya. Nah, yaitu membangun kerangka berpikirnya. Ini tentunya kemampuan otak ya, akal ya, perlu dilatih otak itu untuk berpikir, ya. Nah, demikian. Ya, jadi dia perlu diasah. Otak itu yang perlu diasah, sama seperti ya, anggota badan kita yang lainnya akan terlatih jika ada latihan, ya. Nah, demikian. Ya, kalau kita misalnya tidak pernah latihan, otot itu tidak terbentuk untuk melakukan ya suatu aktivitas tertentu. Demikian juga akal kita, otak kita. Nah, demikian. Yang kemudian yang keempat, ia terbiasa dihadapkan kepada cara untuk mengkomunikasikan berbagai masalah, ya, yaitu etika berkomunikasi. Ya, sebagian anak kita lihat punya etika di dalam berkomunikasi. Ya, dia memiliki satu pemikiran yang runut ya. Komunikasinya tuh nyambung dengan orang tua, ya, dengan orang yang lebih dewasa darinya, nampak kedewasaan dari kecil. Ya, walaupun masih ada hal-hal konyol dari dirinya. Tapi kita membangun kerangka berpikirnya, cara berpikirnya. Nah, demikian ya. Jadi itu perlu pembiasaan juga. Ya, nah demikian. Ya, jadi jangan dibiarkan anak itu lumpuh tanpa mampu memecahkan persoalan. Ya, kadang-kadang ya kita libatkan dia untuk mencari sebuah solusi dari permasalahan, bukan ya kita bersandar kepada solusinya, tapi semata-mata untuk melibatkannya di dalam memecahkan masalah-masalah, mencari solusi dari masalah-masalah. Nah, demikian. Ya, walaupun mungkin kita tidak mengambil solusinya atau solusinya mungkin ya tidak tepat. Atau boleh jadi ternyata solusinya yang terbaik kan. Anak-anak kadang-kadang ya punya kemampuan-kemampuan yang tidak terduga, para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah. Kemudian yang kelima adalah sadar diri dan bersiap-siap untuk menghadapi kenyataan hidup yang sulit. Nah, ini memang agak susah untuk kita terima ya, tapi itu kenyataannya bahwa persaingan hidup makin ke depan makin sulit. Persaingan makin ketat, ya. Sering kita katakan bahwa kita sekarang sedang berperang dalam menyiapkan generasi. Siapa yang bisa menyiapkan generasi yang terbaik, dia akan memenangkan peperangan. Hari ini kaum muslimin berhadapan dengan musuh-musuh mereka. Ya, peperangan yang sesungguhnya adalah di dalam menyiapkan generasi-generasi penerus ini. Siapa yang berhasil menyiapkan generasi yang terbaik, dia akan memenangi peperangan tersebut. Para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah. Nah, kita sama-sama punya kewajiban di dalam bab ini, ya. Baik orang tua di rumah maupun kita katakan pihak yang menjalankan pendidikan di sekolah, guru-guru dan semua pihak yang terkait. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab, ya. Jadi ya tentunya kita tidak membiarkan anak kita ya tanpa bekal untuk menghadapi masa-masa kedepannya yang tentunya kita tahu sendiri bagaimana kondisinya ya, sangat sulit dan sangat berat, tantangannya sangat banyak ya, apalagi di masa zaman di mana perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sangat pesat ya. Jangan musuhi teknologi karena itu ilmu juga dari Allah Subhanahu Wa Taala ya, kita tidak bisa mengingkari itu ya, tapi seperti yang saya sebutkan tadi, ilmu pengetahuan dan teknologi itu ibarat senjata.
Ya, tergantung siapa yang memegangnya. Bisa jadi senjata ini makan tuan, kan begitu. Wallahu a'lam bishawab. Yang keenam, kesempatan tersebut memberinya kebebasan berpikir, yaitu dia akan dilatih untuk menjadi orang yang kreatif dan membiasakannya untuk menghadapi persoalan. Anak-anak ya, kadang-kadang kita kalau dia menghadapi persoalan, mungkin persoalan dia dengan siapapun ya, dengan temannya ataupun dengan yang lain-lain, ya, kalau kita rasa dia bisa untuk menyelesaikan masalahnya sendiri, kita tidak perlu terlalu ikut campur ya, lebih terlalu dalam di dalam menyelesaikan masalah. Coba dilihat apakah dia bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Ya, tapi tentunya dengan pengawasan dan bimbingan kita beri pengarahan sehingga dia bisa melewati masalah-masalahnya, dia dibiasakan untuk menghadapi persoalan. Tapi jangan dilepas begitu saja, harus dibimbing para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah. Sehingga dia tahu bagaimana menghadapi dan menyelesaikan masalah. Karena kelak dia akan menghadapi masalah-masalah itu, masalah-masalah tersebut. Dan kita juga nggak tahu, ya, kita juga nggak, kita nggak tahu sampai kapan kita bisa menyertai anak-anak kita. Ya, tentunya semuanya ada ajalnya, ya. Tapi minimal kita telah memberikan kepada anak-anak kita bekal untuk siap menghadapi kemungkinan apapun itu. Nah, dahulu ya, para sahabat-sahabat Nabi ya, selalu mendorong anak-anak mereka untuk berpikir kritis, berani menyampaikan argumentasi. Ya. Ya, di samping ya kita katakan menanamkan adab ya. Ya, juga harus ditanamkan salah satu adab yaitu asyuja'ah, keberanian. Salah satu akhlak juga, ya. Punya keberanian yang terukur gitu ya, tepat. Bukan ngawur ya. Bukan keberanian yang ya kita katakan ngawur begitu ya. Cenderung bisa dikatakan nekat begitu, bukan. Ceroboh, enggak. Keberanian yang memang terukur dan bermanfaat. Ya, nah demikian. Berani mengemukakan pendapat, menyampaikan argumentasi. Ya, seperti yang dialami oleh Abdullah bin Umar. Ya, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Umar bercerita ya bahwa suatu ketika Rasulullah menyampaikan satu ya teka-teki atau pertanyaan ya. Tahukah kalian sebuah pohon yang perumpamaannya seperti seorang muslim yang memberikan buah setiap saat dengan izin Allah, sementara daun-daunnya tidak gugur. Kalau kita sering pergi ke tanah Arab, kita lihat ada pohon di situ nggak gugur itu rantingnya ya, nah, daunnya nggak gugur, ya buahnya terus menghasilkan dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Ada satu ya kita katakan pertanyaan yang disampaikan Nabi SAW kepada para sahabat. Di situ sahabat-sahabat yang senior hadir ya. Nabi melontarkan pertanyaan itu. Kadang-kadang Nabi menyampaikan pertanyaan itu ya untuk dijawab. Kadang-kadang Nabi melontarkan pertanyaan bukan untuk dijawab karena Nabi akan menjelaskan sesuatu. Nah, di sini Nabi ingin menguji ya sejauh mana ketajaman berpikir para sahabat ya. Maka ada satu perumpamaan ini, perumpamaannya seperti perumpamaan seorang muslim ya yang tidak mengotori tapi memberikan manfaat terus-menerus. Ya. Apa kata Ibnu Umar? Terbersit dalam pikiranku bahwa pohon yang dimaksud oleh Nabi itu adalah pohon kurma. Tapi aku sungkan berbicara. Ya, malu mengatakan itu di hadapan orang-orang yang lebih dewasa. Di situ ada ayah beliau yaitu Umar, ada Abu Bakar, dan ada sahabat-sahabat yang lainnya. Nah, seorang bocah ataupun seorang anak, ya Ibnu Umar tahu jawabannya, tapi beliau tidak disungkanlah, segan untuk menjawab itu. Ya ketika Abu Bakar dan Umar tidak memberikan jawaban, nggak ada yang memberikan jawaban. Ya, ada yang jawab, oh itu pohon-pohon yang ada di di hutan. Ya, Nabi tidak membenarkan jawaban mereka ya, tidak ada jawaban yang benar itu. Maka Nabi berkata, jawabannya adalah pohon kurma, kata Nabi. Lalu ketika aku telah keluar bersama ayahku dari majelis, aku beritahu kepada ayahku, wahai ayah, tadi terpikir olehku bahwa jawabannya adalah pohon kurma.
Ya, aku mau jawab tapi segan, banyak orang-orang yang lebih tua. Nah, demikian. Maka apa kata Umar? Ya, Umar bertanya kepada anaknya, ya, kepada Abdullah bin Umar, apa yang menahanmu untuk menjawabnya? Jadi Umar menyayangkan anaknya tidak menjawab begitu. Andai kamu mengatakannya, maka itu lebih aku sukai daripada ini dan itu. Ya, nah apa kata Ibnu Umar? Aku pun berkata, tidak ada yang menghalangiku kecuali karena aku melihat ayah maupun Abu Bakar tidak bicara, tidak menjawab. Sehingga aku pun segan ya untuk berbicara. Nah, demikian. Jadi Umar memberikan dorongan, motivasi kepada anaknya untuk berani, ya, untuk berani menjawab. Jangan bersikap seperti itu di dalam ya ilmu, dalam menuntut ilmu, itu akan merugikan. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa ya ternyata aku adalah orang yang paling kecil di situ, sehingga aku memilih diam. Ya, nah demikian para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah. Jadi ini penting ya kepada para orang tua untuk memberikan kebebasan, artinya peluang kepada anak-anak untuk bisa berkembang. Ya, jangan selalu dipatahkan anak itu sehingga dia menjadi kerdil jiwanya, ya, nggak berkembang dan ya cenderung tidak percaya diri, ya, tidak punya kepercayaan diri, ya. Nah, demikian. Tadi sudah kita sebutkan ya bahwa memberikan kebebasan terarah ini banyak manfaatnya. Tadi kita sebutkan 6 manfaatnya ya. Dan juga demikian ya yang yang ditanamkan ataupun yang diajarkan oleh para sahabat kepada anak-anak mereka ya. Nah, tentunya ini sangat bermanfaat bagi anak-anak kita khususnya di dalam ya perjalanannya untuk menuntut ilmu dan di dalam menyiapkan bekal-bekal mereka untuk menghadapi ya kehidupan ya di masa mendatang. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang kesembilan dalam bab ini adalah memberikan ataupun mengistimewakan setiap anak. Ini poin yang kesembilan. Ya, memberikan ya satu perhatian ya khusus terhadap masing-masing anak. Setiap anak punya keistimewaan, maka istimewakan setiap anak. Ya, jangan selalu menyoroti kekurangan. Ini berbahaya juga. Ya, kadang-kadang di dalam satu keluarga ya, ada beberapa orang anak, ada satu anak yang selalu dijadikan tumbal, dibully dan sebagainya. Ini sangat-sangat tidak baik, ini termasuk salah satu bentuk ketidakadilan juga. Dan banyak juga di dalam keluarga itu memperlakukan seorang anak itu seperti itu, mungkin karena kekurangannya, ya mungkin ya dia anak yang paling kecil biasanya mungkin ya, atau karena ada hal-hal lain ya. Nah, itu sering itu dijadikan bahan bulian itu di dalam keluarga itu ya, bukan di luar. Ya, bayangkan betapa tertekannya anak itu jika dia dapat bulian di luar dan juga di rumahnya. Dan ini bisa berakibat fatal ya, banyak kejahatan terjadi karena itu. Banyak kita katakan perkara-perkara buruk terjadi karena hal ini. Ya, kita mungkin pernah dengar kasus ya, seorang anak membunuh satu keluarga ya. Ini sangat buruk, menjadi catatan bagi para orang tua. Bunuh ayah dan ibunya dan saudaranya, karena ketika diangkat kasus itu ternyata anak ini selalu direndahkan, diremehkan, ditekan oleh keluarganya sendiri. Nah, ini berbahaya. Maka Nabi berpesan kepada kita, dilu baina auladikum. Berlaku adillah kamu kepada anak-anak kamu. Kita harus memberikan rasa adil ya kepada mereka semua. Dan itu terjadi sebenarnya ya pada Nabi Yusuf alaihissalam ya, kisahnya Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an. Maka perlu kita memberikan satu kita katakan perlakuan yang sama, adil, sama rata kepada anak-anak kita dengan mengistimewakan setiap anak. Pasti punya keistimewaan. Ya, jangan selalu menyoroti kekurangan yang ada pada mereka. Ya. Nah, kekurangan itu justru untuk diperbaiki, bukan untuk diangkat kemudian dijadikan sebagai bahan olok-olokan. Ya, kadang-kadang itu jadi bahan hiburan di dalam keluarga itu. Ya, nah demikian. Jadi walaupun dia ada kekurangan, ya walaupun ya dia punya kekurangan,
Ya, tapi jangan lihat kekurangan itu, coba lihat keistimewaan. Banyak anak-anak cacat ya, anak-anak yang ya kita katakan dalam tanda kutip cacat ya. Tapi ketika orang tuanya memperlakukannya seperti anak-anak normal, ya, mengistimewakannya, dia bisa berkarya dengan cacat yang dia miliki. Banyak gitu ya contoh-contohnya. Ya, seorang anak yang cacat, tapi orang tua memberikan terus dorongan, motivasi, mengistimewakannya sehingga dia merasa saya juga punya keistimewaan. Saya punya kelebihan dan dia bisa bermanfaat dengan kecacatan yang dimilikinya itu. Nah, seharusnya memang seperti itu. Dan ini perlu ya poin yang ke-9 ini, yaitu mengistimewakan setiap anak. Jadi ada keunikan yang kadang-kadang tidak disadari oleh banyak orang tua. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala Maha Adil sebenarnya menciptakan setiap manusia. Ya, semua sederajat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kelebihan dan kekurangan itu pasti ada. Dan di mana ada kelemahan pasti di situ ada keistimewaan. Coba lihat, ya, sering kita kasih contoh, orang-orang cacat. Dia berlaku seolah-olah normal untuk bisa menghidupi dirinya sendiri. Ya. Kecuali orang buta, dia punya keahlian ya, sehingga dengan keahlian itu dia bisa menghidupi dirinya, tidak bergantung sama orang lain. Sebaliknya, di banyak orang-orang normal berpura-pura jadi orang cacat, padahal dia nggak cacat, gitu. Pura-pura buta, pura-pura pincang, ya, pura-pura lemah, pura-pura, padahal dia normal, ya. Dia tidak merasa percaya diri dengan kenormalan yang dia miliki, dia mampu untuk menghidupi dirinya sendiri. Tapi sebaliknya, banyak orang-orang cacat yang bisa dia menghidupi dirinya sendiri tanpa bergantung kepada orang lain. Jadi, di mana ada kelemahan, pasti di sana ada keistimewaan yang Allah berikan. Tidak mungkin ada anak yang padanya tertumpuk begitu banyak kelebihan, nggak ada kekurangannya. Demikian juga sebaliknya. Nah, hanya saja di sinilah ya, banyak terjadi kesalahan di dalam pendidikan, terutama dari orang tua. Ya, nah yaitu apa? Mungkin orang tua kecewa ketika dapat anak yang mungkin tidak seperti yang diharapkan, banyak kekurangannya atau cacat dan lain sebagainya, sehingga dia tidak sepenuh hati untuk membesarkan anak itu. Ini cobaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang manusia diuji dengan itu, ya. Tapi ya coba ya kita lihat. Setiap anak pasti memiliki kelebihan dan keistimewaan itu. Ya, sebagian anak menonjol di bidang akademik, ada yang menonjol pada akhlaknya. Ya, kadang-kadang karena anak ini ada beberapa anak kita yang anak ini ranking 1 terus kan gitu ya. Dia terus kita istimewakan, yang lain kita korbankan kan gitu ya. Tidak kita perhatikan. Ya, seolah-olah ini apa namanya, kehadirannya di dunia ini adalah suatu hal yang keliru kan begitu ya. Tidak diharapkan. Nah, ini sangat-sangat memukul jiwa si anak. Apalagi dia lihat itu di depan matanya. Ya, ketidakadilan dari perlakuan dari orang tuanya. Nah, banyak orang tua yang mungkin akan senang, puas, bahagia jika dia punya anak berprestasi ya di bidang akademik ya, menonjol, misalnya ranking 1 terus. Sementara ada yang lainnya itu ya rankingnya jeblok itu, ranking 1 tapi dari belakang gitu ya. Ada 1 dari belakang ya. Sehingga kadang-kadang memperlakukannya juga berbeda. Ya, ini dikasih hadiah terus, yang ini karena nggak dikasih hadiah begitu ya. Nah, ini juga nggak boleh. Ketika kita memberikan hadiah kepada anak, ya kalau bisa adil gitu ya. Nah, demikian ya. Jangan ya kita katakan, wah ini dia ranking 1 dikasih hadiah, sementara ranking 1 dari belakang itu, wah ini udah nggak diperhatikan sama sekali. Ya, ini juga nggak benar ya. Nah, jadi anak yang secara mungkin dia dalam bidang akademik tidak menonjol, tapi mungkin ada sisi lain yang dia lebih daripada yang itu. Daripada anak yang punya prestasi akademik itu. Mungkin dari sisi akhlaknya, mungkin dalam hal ketekunannya, mungkin dalam hal kekuatan hafalannya, mungkin kemahirannya, mungkin macam-macam ya. Nah, itu perlu kita gali. Makanya tadi kita katakan bab menggali bakat anak itu penting, supaya kita bisa melihat sisi positif, kelebihan pada anak itu. Ya, karena sebagian anak mungkin ada menonjol dalam bidang-bidang yang mungkin nggak dikira, nggak disangka, nggak diduga oleh orang tua. Ya, mungkin orang tua ya mungkin ya lebih memfokuskan
ya perhatian pada anak dalam bidang akademik, ya prestasi di sekolah, nilainya bagus, ranking 1 kan begitu ya. Sementara anak yang ini mungkin rankingnya jeblok ya. Cuma dia punya keterampilan mungkin. Wah, kalau dia bongkar-bongkar dia bisa pasang lagi. Dia punya keterampilan yang mungkin tidak dimiliki oleh si ranking 1 itu. Ini kelebihan anak. Maka ya sebelum ini kita bahas mengenai bakat. Ya perlu kita para pendidik ya menggali bakat anak. Salah satu tujuannya adalah untuk melihat sisi lebih pada anak itu. Ya, nah demikian. Ya supaya kita bisa memberikan rasa adil pada anak-anak kita. Wah, sini prestasi di bidang ini mungkin punya kelebihan di bidang ini. Sehingga kita kalau memberi ya hadiah misalnya atau pemberian itu sesuai dengan apa yang dia senangi begitu ya. Wah, ini senang kotak-katik, mungkin dari kecil sudah senang kotak-katik mesin ataupun apa yang kaitannya dengan kita kan itu ya, barang, benda. Nah, itu mungkin kita bisa arahkan dia ke situ kan begitu ya. Kita pertajam itu di situ. Nah, demikian. Wallahu alam bisawab. Nanti akan kita lanjutkan ya ini dengan poin-poin berikutnya. Ya, tentang bagaimana orang tua ya setelah menemukan keunikan bakat pada anak, apa yang harus dia lakukan. Ini akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Nah, itu saja mungkin, lebih dan kurang saya mohon maaf, yang benar datangnya dari Ar-Rahman, yang salah dari saya dan dari syaitan. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. InsyaAllah, baik, syukran jazakallah khair kepada Ustaz yang sudah memberikan materi yang insyaAllah sangat bermanfaat sekali telah kita simak bersama, dan ini mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat bekal bagi kita semua supaya bisa mengarahkan anak kita walaupun dalam hal keduniaan dan tentunya itu bisa bermanfaat untuk akhiratnya. Baik, untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi soal jawab bagi Anda para pemirsa atau pendengar yang ingin bertanya. Silahkan Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda di layanan pesan singkat atau di SMS, yang tentunya sekali lagi kami harapkan pertanyaan disesuaikan dengan pembahasan kita di kesempatan pagi hari ini. Baik, yang pertama Ustaz, ada pertanyaan di layanan pesan singkat dari Ummu Hanif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, anak laki-laki saya pendiam. Bagaimana caranya agar dia berani mengemukakan pendapatnya? Biasanya setelah kakak perempuannya memberikan pendapat, baru dia berani mengemukakan pendapatnya. Jazakallahu khairan atas jawaban. Iya, ini bagus pertanyaannya. Kadang-kadang anak itu harus dikasih chance ya, kesempatan. Ya, kesempatan. Ya, untuk menunjukkan apa yang ada pada dirinya. Dan kasih dia kenyamanan untuk melakukan itu. Ya, nah artinya orang tua juga harus belajar mendengar dari anak. Ya, mendengar apa yang mereka katakan, itu salah satu ya kita katakan cara untuk menumbuhkan rasa percaya diri pada anak. Ya, kasih kesempatan itu untuk itu. Seperti juga mengasah kita katakan tanggung jawab anak itu perlu dikasih kesempatan ya untuk memegang satu amanah dan tanggung jawab. Ya, mungkin dari hal yang kecil-kecil dulu ya, yang tidak, kalaulah dia melalaikan tanggung jawab itu tidak berakibat fatal. Tapi perlu latihan ya, hidup itu ya perlu latihan. Ya, dan latihan itu ya dari kecil harus kita tanamkan dan kita munculkan hal itu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi perlu dikasih terus kesempatan anak untuk untuk berbicara atau untuk dikasih panggung lah istilahnya oleh orang tua ya, untuk misalnya kumpul ya disuruh ngomong kan begitu ya, tanya, dia pancing dengan pertanyaan ya, mungkin akan keluar itu ya, dan dia tumbuhkan rasa percaya diri padanya. Mungkin dia bukan nggak bisa bicara, nggak berani dia nggak berani bicara saja ya, tidak ada kepercayaan diri untuk berbicara. Nah, itu perlu. Dan perlu kita maklumi juga ya, ada sebagian anak yang kemampuan verbalnya itu di atas rata-rata. Ada kemampuan berbicaranya ya. Nah, demikian. Berbeda dengan sebagian anak mungkin kemampuan motoriknya yang lebih kan begitu ya. Dia senang kotak-katik tapi nggak suka dan tidak begitu suka untuk bicara. Ya, orang bilang pendiam kan begitu ya. Ya, pendiam ini kan bukan berarti nggak bisa ngomong kan begitu ya, dia bisa ngomong. Cuma coba lihat ya, kadang-kadang orang tua juga harus tahu
Anak itu suka bicara apa? Ya, kita harus mengikuti apa yang menjadi minatnya. Bisa dia suka bicara tentang ya apa namanya tentang satu bidang lah ya, misalnya tentang ruang angkasa atau tentang tanaman atau tentang apa binatang dan lain sebagainya. Ya, coba kita pancing dari bidang yang dia minati untuk dia bicara. Ya, jangan satu hal yang dia tidak tertarik untuk bicara di situ, ya. Nah, wallahu alam bisawab. Jadi perlu ya pengenalan lebih dalam kepada anak-anak kita sehingga ya dia merasa ada tempat ya untuk berkreasi gitu ya. Nah, demikian. Kasih ruang, kasih kesempatan itu dia. Baik. Iya, baik, syukran jazakallahu khair. Demikian ya untuk pertanyaan atau penanya yang itu berasal dari Ibnu Hanif. Selanjutnya ada pertanyaan kembali. Assalamualaikum, tidak sebutkan dari mananya. Ustadz, bagaimana cara kita memperbaiki adab atau perilaku kita kepada anak yang kita terlanjur sering merendahkan kekurangan anak, Ustadz? Bagaimana cara membangkitkan kembali rasa percaya dirinya tersebut karena kesalahan cara mendidik di kesempatan yang lalu-lalu? Iya, ini ya kadang-kadang orang tua perlu minta maaf juga sama anak dan nggak perlu merasa gengsi ya. Wah, kalau saya minta maaf sama anak nanti anak ngelunjak, enggak juga kan begitu ya. Nah, jadi itu salah satu cara untuk menanamkan kesadaran untuk meralat kesalahan apabila salah dan mengajarinya untuk minta maaf juga atas kesalahan yang terjadi begitu. Itu yang pertama. Yang kedua ya tentunya kita harus memupus itu semua ya, jejak-jejak masa lalu yang salah itu ya dengan ya kita katakan merubah sikap lah. Ya, selama ini mungkin kita terlalu meng-underestimate anak itu. Nah, sekarang kasih kepercayaan diri kan begitu ya. Kasih kesempatan tadi ya. Nah, mulai kita kita berusaha untuk angkat sisi lebih pada anak itu ya. Nah, kita kadang-kadang perlu menyebutkan sisi lebih dia kan begitu supaya dia muncul kepercayaan diri kan bahwasanya dia punya kelebihan di dalam bidang-bidang tertentu. Nah, demikian. Dan perlu kepercayaan dia itu perlu dibangun, ya nggak bisa muncul begitu saja dan perlu orang yang membimbing itu ya. Jangankan anak-anak, orang dewasa saja perlu pendamping untuk membangkitkan rasa percaya diri kan begitu ya. Nah, itu orang dewasa apalagi ya seorang bocah ya seorang anak. Nah di sini tentunya orang tua lah yang membimbing, memberikan pengarahan, memberikan ya kita katakan kesempatan ataupun latihan-latihan kepada anak mereka untuk bisa mengembangkan diri dari situ. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Baik, syukran jazakallahu khair Ustaz atas jawabannya. Demikian, dan selanjutnya ini ada pertanyaan kembali dari seorang penanya, seorang ibu yang memiliki anak akhwat. Ya Ustadz, bolehkah kita mengarahkan anak kita di mana dia memiliki kemampuan berbicara lebih dari anak yang lainnya, yaitu mengikuti lomba-lomba misalkan ceramah atau yang lainnya. Baikkah hal tersebut Ustadz untuk anaknya? Ya, salah satu cara untuk mendidik anak dan menumbuhkan kepercayaan dirinya adalah berkompetisi. Anak juga harus dilatih berkompetisi dari kecil. Dan biasanya sekolah-sekolah mengadakan itu ya kompetisi itu perlu anak itu didorong untuk mengikuti kompetisi karena dia bakal berkompetisi. Hidup adalah kompetisi juga kan begitu ya. Dan dia harus terbiasa dengan itu menghadapi tantangan, challenge yang begitu ya, mengatasi masalah, menghadapi masalah. Nah, itu harus dilatih semua. Maka ya di beberapa lembaga pendidikan itu biasa mengadakan kompetisi ya. Ya baik itu dalam berbagai bidang ya. Baik itu dalam hal kemampuan berbicara ataupun keterampilan kan begitu ya. Nah, ada lomba robotik kan gitu ya ada sebagian anak ya luar biasa punya kemampuan lebih di atas rata-rata. Ada kemampuan speech-nya yang luar biasa kan begitu ya. Seperti kemarin kita bahas tentang Zaid bin Sabit yang punya kemampuan berbahasa yang di atas rata-rata kan begitu. Jadi anak-anak ini perlu ya dirangsang ya untuk
ya apa namanya punya kemampuan untuk berkompetisi. Nah, lebih-lebih lagi dia akan menghadapi kehidupan yang sangat kompetitif di luar sana. Sangat kompetitif, apalagi nanti ke depannya. Mereka harus siap ya. Nah, demikian. Selain bekal ya imtak tadi ya, iman dan takwa, bekal adab dan akhlak, bekal ilmu pengetahuan dan teknologi juga harus diberikan. Nah, sesuai dengan porsinya ya. Nah, demikian. Apa di atas apa? Ya, dasarnya adalah imtaknya. Kemudian dibangun di atas itu ya pengetahuan tentang ilmu pengetahuan dan teknologi dunia yang dia miliki. Nah, itu yang dibutuhkan oleh manusia hari ini. Nah, kita ya berharap ya generasi-generasi kita ke depannya ya adalah generasi yang siap untuk ya, menghandle itu semua. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi, kita sekarang perang generasi. Siapa yang berhasil menyiapkan generasi yang terbaik, dia akan memenangi peperangan tersebut. Wallahu alam bisawab. Dia jangan dilatih berceramah tentang agama seperti itu, apakah bagus juga Ustaz? Dengar masih Iya, kecil ya? itu latihan aja iya, ya, latihan aja latihan. ya. Iya, latihan. Latihan kan untuk melihat bakat anak itu juga, kemampuan berbicaranya, kemudian melatihnya untuk menyusun kerangka kerangka satu pembicaraan kan begitu ya. Nah, kan nggak semua orang punya kemampuan seperti itu. Ya, misalnya dalam hal tulis menulis ada di sana kompetisi, misalnya buat karangan ya, karya tulis. Nggak semua anak bisa menulis dan membuat kerangka tulisan yang rapi. Tidak semua orang bisa. Ya, nah itu kan kemampuan yang Allah berikan kepada siapa yang dia kehendaki gitu ya. Nah, jadi tujuan kompetisi itu sendiri adalah untuk melihat ya apa yang ada di balik tirai ini. Ya, kalaulah kita katakan ini suatu misteri anak itu ya, apa yang ada di balik tirai itu kita nggak tahu. Nah, inilah cara-cara untuk menyingkap apa kira-kira ada apa yang ada di balik tirai itu kan begitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi ya bagus ya. Ya saya dukung juga lembaga pendidikan yang aktif untuk mengadakan kompetisi ya. Nah, demikian. Ya, kadang-kadang kompetisi itu kan di kalangan mereka, di kalangan internal ya, dan bisa juga kompetisi di ya lebih luas lagi kan begitu ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Iya, baik. Terima kasih banyak Syukran jazakallahu khair atas jawaban dan nasihat Ustaz. Demikian, dan selanjutnya ini ada pertanyaan kembali Ustaz. Saya seorang single parent dan saya memiliki anak yang sulit sekali untuk disuruh sholat dan juga belum bisa mengaji Ustadz. Ini adalah anak lebih dari satu. Karena saya juga sibuk mengurus anak orang tua saya dan saya bertinggal dengan orang tua tentunya, sehingga saya tidak memiliki panutan untuk anak saya supaya dia bisa untuk berangkat sholat Ustadz. Mohon nasihatnya dari permasalahan ini. Ya, ya memang single parent itu tidak ideal ya dalam menangani tugas mendidik itu. Single parent tentunya kurang ideal. Bukan berarti tidak bisa. Ada contoh seperti ibunya Imam Syafi'i yang bisa kita katakan mendidik ya seorang Imam Syafi'i kecil ya sehingga jadi seorang imam ulama. Tapi kan tidak semua orang punya kemampuan seperti itu ya. Nah, jadi memang idealnya perlu sosok ya. Ayah ibu itu memang itu fitrah manusia, perlu ayah ibu ya. Nah, demikian. Perlu sosok itu kedua sosok ini ya di dalam pendidikannya ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Tapi ya kalau memang ada sebagian orang memilih untuk bertahan di status singlenya ya, dan mendidik anak sendiri atau sebagai single parent. Ya, kalau kita bicara tentang masalah kewajiban sholat, ya kan kita sudah jelaskan mengenai masalah melatih rukun-rukun Islam pada anak ya. Sholat itu usia dibedakan usia 10 tahun ke bawah dengan 10 tahun ke atas. Kita sebutkan Nabi membedakan sisi usia, faktor usia ini ya. Nah, usia 10 tahun ke bawah yaitu marhalah fase di mana dia belum baligh. Ya, yang kita tekankan di sini adalah bagaimana dia sholat.
suka sholat, kan begitu ya, suruh sholat, ya, tapi jangan dikasih hukuman karena mungkin dia lalai, mungkin dia sholat tapi masih ya nggak sempurna, kan begitu ya. Tapi usaha yang kita ya, lakukan adalah bagaimana supaya dia suka sholat, senang sholat, ya, dan tidak berat mengerjakan sholat itu. Dia merasa fun ya dengan ibadah sholat yang dia kerjakan, senang begitu ya. Nah, mungkin dengan pancingan ya kita katakan hadiah atau apresiasi apapun itu ya, sehingga dia, wah, saya sholat ini membawa keuntungan bagi saya. Ini anak ya, bicara anak ya. Bukan orang dewasa lain ya. Nah, di usia 10 tahun baru Nabi kasih izin untuk memukulnya. Izin ya, bukan harus ya, izin untuk memukul anak di usia 10 tahun ke atas. Wallahu a'lam bishawab. Jadi anak ini usianya berapa? Nah, ya, tidak disebutkan pertanyaan itu. Nah, jadi kalau di bawah 10 tahun ya kita, yang perlu kita lakukan adalah menanamkan rasa senang sholat pada anak itu. Ya, membiasakannya untuk sholat. Walaupun kadang-kadang anak-anak ya tahu sendirilah ya, susah bangun, apalagi pagi ya, diobrak-abrik dulu baru bangun, kan begitu ya. Nah, demikian juga sholat-sholat yang lainnya. Nah, ya, tapi yang penting adalah dia kenal sholat itu dia, dan kita bangun kesadarannya untuk mengerjakan sholat itu ya. Nah, demikian. Ya, waktunya maksimal 7 tahun ya. Di atas itu sudah terlambat bagi orang tua yang baru menanamkan ataupun menyuruh anaknya sholat. 9 tahun baru disuruh sholat. Artinya cuma punya waktu 1 tahun untuk menanamkan kesadaran. Ya, sebelum dia sampai pada usia baligh di mana dia sudah mukallaf, ya, ada izin untuk memberikan hukuman, tapi disuruh baru 9 tahun. Ya, bagaimana itu? Terlalu dekat waktunya, kan begitu ya, dan mepet istilahnya, dan ya, tidak terbangun kesadaran pada dirinya, kebiasaan itu kan ya, perlu pembiasaan, kan begitu ya. Nah, Allah bisa karena biasa. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Iya, baik. Syukran jazakallahu khairan atas jawabannya. Demikian untuk yang bertanya. Dan selanjutnya kembali kami ajukan ada 2 pertanyaan yang senada. Ya, Ustadz, saya menikah di usia muda dan kini memiliki anak laki-laki yang memang masih relatif muda, tapi ingin segera menikah. Pengalaman saya waktu masih muda dan memiliki anak seolah belum siap mentalnya, sering emosi ketika ada permasalahan, entah itu anak atau yang lainnya. Sehingga saya merasa anak saya kadang menjadi korban kekerasan fisik waktu itu. Saya tidak ingin hal itu terjadi kepada anak saya yang mau menikah, yang masih muda tadi, Ustaz. Saya ingin dia lebih matang dalam kedewasaan, barulah dia menikah. Mohon nasihatnya dan masukannya bagaimana baiknya, Ustaz. Ya, tentunya itulah pentingnya pendidikan dari kecil ya. Kalau pendidikan itu diberikan terlambat, memang segala sesuatunya menjadi pelik, rumit. Kata pepatah, nasi sudah jadi bubur gitu ya. Nah, kita menanamkan ke jiwa kepemimpinan saat dia sudah berusia 19 tahun misalnya, atau 17 tahun baru kita tanamkan jiwa kepemimpinan. Wah, itu kan ya agak susah ya. Nah, demikian. Tapi kalau kita lakukan itu ya dari kecil ya, nah mungkin masalahnya nggak serumit ini. Dia sudah punya kedewasaan di usia-usia yang memang dia harusnya dewasa, kan begitu ya. Dan siap untuk melangkah ke jenjang kehidupan apapun, termasuk kehidupan rumah tangga, kan begitu ya. Nah, demikian. Ini pilihan yang sulit bagi orang tua antara melepas anaknya untuk menikah. Kenyataan anak itu masih jauh dari yang diharapkan, kan begitu ya. Nah, ya kita khawatir juga anak itu menzalimi anak orang lain, kan gitu ya. Nah, memang sekali lagi para ayah bunda, pendidikan jangan telat, itu dia. Itu pelajaran mungkin yang bisa kita dapatkan dari kondisi kasus-kasus seperti ini. Memang sangat tidak enak kalau nasi sudah jadi bubur ya. Segala sesuatu jadi serba salah, mau digoreng salah, mau dijadikan apapun ya jadi bubur lah ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ya cuma coba ya bicara, dialog sama anak itu penting. Walaupun dia sudah dewasa.
Ya, ya nggak ada kata terlambat dalam kehidupan, segala sesuatunya masih mungkin jika Allah menghendaki, ya. Jadi coba ya dialog dengan anak, berkomunikasi dengan anak yang sudah dewasa ini, mudah-mudahan dia bisa mendengar pengarahan kita dan tahu langkah apa yang harus dia lakukan, kan begitu ya. Punya gambaran tentang rumah tangga, apakah dia siap dan tidak siap, dia memberikan jawaban karena dia sudah dewasa, akalnya sudah matang. Ya, dia bisa menilai saya siap, saya tidak siap. Karena Nabi mensyaratkan ba'ah, ya, kemampuan untuk memberi nafkah lahir batin kepada istri, karena itu kewajibannya nanti. Dan dia ya, tentunya harus siap menangani kewajiban itu, ya. Nah demikian. Orang tua bisa membantu, tapi ya gak mungkin kan orang tua terus menjadi bantalan bagi anaknya, kan begitu. Nah ya sebagian orang tua ya ada yang kita katakan ya memaksakan diri untuk menafkahi kehidupan rumah tangga anaknya, dan ini sebenarnya juga tidak baik bagi kehidupan rumah tangga mereka, ya. Dan anak sudah nikah tapi terus disupport 100% dari orang tua, ya. Sebenarnya ini tidak ideal, ya. Bukan nggak boleh saya katakan, tapi nggak ideal seperti itu, ya. Nah, sampai kapan kita bisa membantu kita katakan biaya rumah tangga mereka? Ya kalau kita tetap hidup, kalau tidak mereka tidak siap itu. Dan ya zaman sekarang nggak sama dengan zaman dulu. Dulu orang bisa nikah dengan modal kain sarung di zaman Nabi, ya. Tapi ya sekarang berbeda. Nah ini yang harus kita sadari, ya. Nah jadi perlu bicara kepada anak ya secara mungkin face to face, ya, empat mata, ataupun secara lebih privasi, sehingga anak tuh sadar dan tahu kalau dia mau nikah apa yang harus dilakukannya. Walaupun ya kita minta ampun kepada Allah, mungkin kita telat ya ataupun terlambat untuk menanamkan itu semua pada anak. Tapi tidak ada lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali, ya. Nah demikian. Mudah-mudahan dia paham dan dia tahu, wah saya mau menikah, tahun depan saya mau menikah, saya harus merubah sikap, saya harus menjadi anak yang dewasa, saya harus begini. Nah, setelah diomongi sama orang tua, sehingga ketika dia masuk kepada fase kehidupan rumah tangga itu dia memang sudah siap, gitu ya. Nah demikian. Wallahu a'lam bishawab, ya. Nah demikian. Nah mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum lisairil muslimin innahu huwal ghafur.